Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyatukan hati, kita bersama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bersama-sama kita akan mendasari ibadah kita dengan mendengarkan apa yang telah dinyatakan di dalam Injil Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 15, bait 1, 2, dan 3. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah di surga, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kami bersyukur akan kasih-Mu yang sangat besar. Tetapi kami juga menyadari bahwa seringkali kami tidak bisa menanggapi kasih-Mu itu. Sehingga apa yang kami lakukan bertentangan dengan kasih Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan dosa kami, tutur kata kami yang seringkali melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami. Tindakan kami yang seringkali yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 33 kita nyatakan bersama sebagai pujian pengakuan dosa. Suaramu
Oleh karena darah Tuhan Yesus kita mendapatkan penyucian dan kita juga diberikan anugerah pengampunan dosa sebagaimana dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk pembacaan Injil dan perenungan pengajaran Tuhan Yesus kepada kita pada saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah sumber hidup kami berterima kasih ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan melaksanakannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama untuk membaca Alkitab kita dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali kita akan mempersiapkan segala sesuatu ketika akan terjadi sesuatu. Jadi, dalam hidup ini orang seringkali misalnya begini, ketika tahu bahwa suatu saat nanti harus menyekolahkan anaknya, maka orang akan mencoba untuk merencanakan bagaimana supaya nanti biaya sekolah anaknya itu bisa dipenuhi. Berjaga-jaga kalau ternyata nanti dalam perjalanan waktu ada begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Itu salah satu contoh kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Jangankan ke depan, besok pagi saja kita tidak tahu. Nah, ketika kita sadar betul bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan, maka kita harus terus untuk berjaga-jaga. Agar kalau suatu saat terjadi sesuatu dalam diri kita, dalam hidup kita, kita siap untuk menerima itu. Apapun itu. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar terkait dengan kerajaan surga. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Entah itu besok hari, entah itu 1000 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Jangan sampai ketika hal itu terjadi kita tidak siap. Nah, itulah sebabnya melalui perumpamaan pada hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus menjadi pribadi yang selalu berjaga-jaga dalam situasi apapun juga. Perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini merupakan perumpamaan yang dilatar belakangi kebiasaan tentang adat perkawinan di Palestina waktu itu. Ada sebuah tradisi di mana pengantin pria itu akan pergi ke rumah pengantin perempuan. Untuk apa? Tradisinya adalah untuk melakukan perjanjian dengan ayah mertua mereka. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, maka mereka akan melanjutkan dengan acara yang disebut dengan pesta perkawinan. Nah, dalam pesta itu selalu disiapkan pengiring. Kalau zaman saya kecil namanya putri dumas. Kalau yang laki-laki apa ya? Saya lupa namanya. Tapi ada pengiring pengantin. Nah, dalam tradisi waktu itu juga seperti itu. Ada pengiring mempelai. Jadi sebelum mempelai datang di tempat pesta perkawinan itu, tentu pengiring-pengiring mempelai itu sudah harus siap. Sehingga ketika mempelai datang, mereka siap untuk menerima dan mengiringi mempelai yang akan masuk ke dalam pesta atau perjamuan perkawinan yang sudah disiapkan pada waktu itu. Persoalan yang muncul adalah kapan mempelai itu datang? Ya, tentu saja sebenarnya sudah dijadwalkan pasti itu. Tetapi yang namanya sebuah perjalanan itu tidak selalu mulus tanpa hambatan. Kalau sekarang ada saja macet
macet di jalan sehingga tidak bisa sampai tepat waktu misalnya. Nah, 10 gadis tadi, yang 5 itu berpikir nggak mungkin lah mereka nanti sampai malam, mempelai itu datang sampai malam, nggak mungkin. Kan pesta perjamuannya sudah disiapkan. Maka 5 gadis bodoh tadi, ya sudah, tunggu. Sampai malam belum datang juga. Akhirnya mereka tertidur. Sama halnya dengan 5 gadis bijaksana. Mereka berpikir bahwa karena tidak tahu jam berapa datang, maka mereka membawa minyak untuk pelita mereka kalau mempelainya datangnya terlambat. Kalau mempelainya datangnya malam hari. Sehingga nggak ada persoalan ketika nanti misalnya tidak dipakai pun tidak masalah. Tetapi ketika datangnya malam itu kan sangat berarti. Betul terjadi. Bahwa mempelai datang sudah dalam waktu yang sangat malam. Sehingga para pengiring harus siap. Permasalahan yang muncul adalah 5 gadis bodoh tadi tidak membawa minyak. Karena mereka tadi berpikir, nggak mungkin lah. Tidak berjaga-jaga. Coba kalau 5 tadi juga berpikir, siapa tahu nanti terlambat. Mestinya dia akan seperti gadis bijaksana tadi, tapi realitanya tidak seperti itu. Alah gampang lah. Nanti kalau misalnya harus malam saya kan bisa minta. Nah, itu yang kadangkala terjadi dalam kehidupan umat manusia. Gampang ke. Tapi ketika mempelai itu datang dan kemudian 5 gadis bodoh tadi yang kalau dalam bahasa Jawanya gampang ke minta minyak kepada 5 gadis bijaksana, ya sudah pasti otomatis enggak boleh karena itu untuk mereka. Maka mereka diminta pergilah beli. Kalau nanti dibagi ya enggak cukup. Bukan karena pelit, tetapi karena gadis bijaksana sudah memperhitungkan dengan masak-masak. Kalau nanti terjadi sesuatu maka mereka berjaga-jaga. Apa yang terjadi? Ketika 5 gadis bodoh sedang mencari minyak, mereka datang, pintu sudah tertutup, sudah tidak menerima lagi tamu, tidak lagi menerima orang yang masuk ke dalam perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh gadis-gadis bodoh tadi? Minta supaya pintu dibuka. Tetapi karena sudah terlambat nggak bisa. Karena apa? Ya karena dia nyepelek kayak tadi. Dia gampang kayak tadi. Dia tidak mau berjaga-jaga. Orang yang tidak berjaga-jaga, tidak setia terhadap apa yang harus dikerjakannya, itulah yang terjadi. Nah, kedatangan Tuhan pun juga seperti itu. Kita tidak tahu kapan. Kita pun juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Maka satu hal yang harus terus kita kerjakan adalah berjaga-jaga. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, siap kita. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, tanya apa yang kamu sudah lakukan, kita bisa jawab. Tapi kalau kita gampang, nanti sajalah. Nanti kalau sudah tua saya tak melakukan ini dan itu, kebaikan dan lain sebagainya. Ya kalau sampai tua lah, kalau kita tiba-tiba dipanggil atau tiba-tiba Tuhan datang yang kedua kali, gak ada kesempatan kan? Maka betul dalam sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, kita pakai.
berjaga-jaga, sehingga ketika suatu saat waktunya datang, kita sudah siap. Kita tidak mencari ini, mencari itu. Kita tidak harus melakukan ini, melakukan, karena kita sudah lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar untuk menjadi orang yang tidak gampang. Kita berjaga-jaga terhadap apa yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga itu bukan kita khawatir loh. Tetapi berjaga-jaga itu dengan penuh pertimbangan bahwa ya memang ini harus saya kerjakan. Siapa tahu nanti kalau tiba-tiba datang. Kalau kita sudah lakukan itu, kita nggak akan, kalau bahasa Jawanya, gerubiakan. Berjaga-jagalah dan setialah. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satukan hati kita dalam doa syafaat. Allah surgawi, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ketika saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kami di tengah kehidupan bersama, di negeri dan bangsa ini, di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan keluarga, dan di tengah kehidupan pribadi. Ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi, dan pergumulan yang ada tersebut kami percaya Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk terus hanya melihat Tuhan yang akan menjadi penolong kami, memohon pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat bagi kami. Kami menyerahkan segala persoalan yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami terus melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kami semuanya.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, pengharapan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, pengharapan untuk menerima pemulihan kesehatan senantiasa Tuhan nyatakan supaya mereka juga memiliki semangat untuk sembuh. Bagi Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, dan juga saudara-saudara kami lain, berkat Tuhan senantiasa kami memohon supaya mereka mendapatkan pemulihan kesehatan. Demikian juga atas saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan pergumulan lainnya. Tuhan terus menopang kami semuanya. Kami juga menyerahkan akan perjalanan kehidupan kami ke depan, baik secara pribadi, dalam kehidupan bersama di tengah gereja dan juga di tengah bangsa dan negara. Kiranya Tuhan terus menuntun kami supaya perjalanan kami senantiasa bersama dengan Tuhan. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan didasarkan pada Mazmur 96 ayatnya ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyi dari PKJ 146 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Janganlah jemu
Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Kami datang padamu Tuhan, dengan penuh rasa hormat kami, penuh rasa sukacita dan syukur kami Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kalau dalam kondisi sesulit apapun, kami masih boleh mengucap syukur karena berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini Kau sucikan, kuduskan Tuhan, dan biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan hanya untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama untuk terus berjaga-jaga dan setia mengikuti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 446. Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas saudara semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.